Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya menjawab salam, karena salam itu penting kita jawab ya. Dan sebelum kita belajar, kita pimpin berdoa dulu. Kita diwakilkan oleh ketua kelas. Silakan Nak Yuda, pimpin berdoa Nak Yuda. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk Nak Yuda. Sekarang kita Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahmi Bu, Bu. Rahmi kemana? Sakit Bu. Dirawat katanya Bu. Alhamdulillah. Jadi kita semua harus mendoakan Rahmi. Semoga nanti minggu depan dia sudah sehat dan bisa kembali bergabung bersama kita ya Nak ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Ibu. Untuk menambah semangat kita pagi ini, baiknya kita melakukan gerakan terlebih dahulu. Ibu akan pimpin untuk bernyanyi ya. Silahkan ikuti gerakan Ibu untuk menambah semangat kita. Silahkan diperhatikan. Yang pertama ya. Jari jempol, jari telunjuk. Yang ini jari tengah, jari manis. Ini kelingking. Angkat tangan, mari semangat, insya Allah dapat berkah. Tepuk tangan semua. Ya. Jadi kita harus selalu semangat sehingga nanti untuk kita menerima pelajaran juga lebih mudah masuk ke dalam pikiran kita. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Pada materi sebelumnya, minggu kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Sistem gerak Bu ya. Sebelum kita kan sudah masuk komponen ke darah Bu. Komponen darah. Ya. Komponen darah. Pada materi sebelumnya untuk di komponen darah kita belajar tentang bagaimana komposisi darah, yaitu ada plasma darah dan sel darah. Nah, sekarang kita akan belajar pada kegiatan. Coba sekarang sebelum kita masuk, kalian letakkan tangannya di bagian dada kalian. Sudah semua? Letakkan tangannya di dada. Sudah Bu. Ya, perhatikan gambar. Kemudian apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Duduk Bu. Ada yang berdetak. Kira-kira apa yang berdetak itu? Jantung. Sekarang coba kamu perhatikan ada gambar. Kira-kira kalau semisal hanya bagian atas saja yang dialiri darah, itu bisa atau tidak? Tidak. Kalau hanya bagian bawah saja? Tidak juga. Tidak bisa Bu. Tidak bisa juga. Berarti ya. Jadi artinya tubuh ini memerlukan alat dan harus namanya darah beredar. Itu adalah materi nanti yang akan kita bahas. Nih, sekarang setelah kalian tadi mengamati, coba kalian perhatikan sirkulasi yang ada di dalam bioproses. Bayangkan, kalau kalian lihat ternyata sesuai peredaran. Jadi mirip seperti alat transportasi. Bayangkan kalau semisal kita itu darahnya kurang saja, pucat, apalagi kalau darah itu tidak beredar, maka nanti akan memicu kematian. Nah, berarti penting sekali kita mempelajari tentang sistem peredaran darah di dalam tubuh. Gitu ya anak-anak semua? Ya Ibu. Oke, selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti bisa kalian capai. Yang pertama, kalian nanti dapat mengidentifikasi alat peredaran darah. Terus yang kedua, nanti kalian dapat menganalisis keterkaitan hubungan bioproses pada sistem peredaran darah dengan gangguan ya. Karena nanti ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Kalian melakukan kegiatan praktikum
menghitung denyut nadi dan tekanan, kemudian berdiskusi, nanti laporannya itu dikumpulkan ya, baru nanti akan diskusikan dan tanggapi bersama. Selanjutnya kita di kegiatan inti. Kegiatan inti ya, yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Ayo, mari kita cari solusi. Ibu telah membagi LKPD sama kalian. Silakan semua LKPD-nya dilihat. Ada LKPD, ada wacana, kegiatan. Silakan kalian rumuskan masalah. Kira-kira permasalahan apa yang sudah semua dilihat, anak-anak? Ada, Bu. Oke, ada masalah di situ ya. Wacana yang Ibu berikan, apakah orang dengan obesitas itu berpengaruh terhadap hipertensi yang nanti kita lakukan dengan menggunakan praktikum. Terus langkah yang kedua, nanti mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, silakan kalian gabung dengan teman kelompoknya ya. Untuk teman kelompok, kita kemarin sudah buat kelompok 1 itu Rini, Yuda, dan Trisna ya. Kelompok 2 itu Tati, Nurul, dan Harto ya. Nanti silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompokmu mengenai permasalahan yang tadi sudah kamu identifikasi pada wacana tadi ya. Kemudian buatlah tabel penyelesaian kegiatan dari awal perencanaan yang kalian temui bersama teman-temanmu. Nah, karena Ibu ingin ada cakap teknologi yang kalian mau, nanti usahakan untuk membuatnya dengan menggunakan format media yang bisa menarik ya, Nak ya. Kegiatannya silakan dilihat LKPD-nya, Nak, semua. Ya, Bu. Ya, nah pada aktivitas LKPD itu ada kegiatan praktikum yang harus kalian lakukan. Lakukan semua sesuai dengan prosedur kerja. Sesuaikan semua dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Setelah nanti kalian praktikum, silakan lanjutkan ke tahap selanjutnya untuk unjuk kreativitas menghubungkannya dengan studi kasus. Selanjutnya kita membimbing penyelidikan kelompok. Jadi kalian bergabung dengan teman kelompoknya, lakukanlah kegiatan prosedural dengan tepat. Jangan sampai salah. Ingat Nak ya, ini telunjuk dan bagian tengah, jari tengah, itu kalian tempelkan di bagian sini. Jangan sampai salah. Pada saat melakukannya, untuk mengambil data biar lebih valid, lakukan sebanyak 3 kali. Nanti ambil rata-ratanya. Terus nanti kemudian lakukan untuk tekanan darah. Nah, yang tekanan darah, pastikan itu terbabat dengan baik di tangan dan arterinya paskan ya, karena nanti hasil itu tidak terbaca. Kemudian dilakukan penyelesaian dengan diskusi pada ujung kreativitas. Ini harus sesuai dengan format Nak ya. Berdiskusi, bekerja sama, kemudian harus sopan dalam berkomunikasi dengan teman. Itu adalah penilaian-penilaian yang akan Ibu ambil dalam diskusi kelompok. Kita ke tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil diskusinya sudah jadi semua, anak-anak? Apakah Sudah. Sudah disimpan di tabel format yang sudah diberikan? Untuk cakap teknologinya, sebaiknya kalian buat di dalam diagram ya. Buat diagram, jadi nanti bisa terlihat bagaimana pengaruh dari jenis kelamin, berat badan, aktivitas terhadap denyut jantung dan tekanan darah. Ayo silahkan kelompok 1 yang mau menyajikan hasil presentasinya. Saya coba ya Ibu. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Jadi kegiatan LKPD yang nomor 1 itu menghitung denyut nadi dan tekanan darah. Jadi caranya kan ditekan pakai 2 jari. Jadi untuk hasilnya dari kelompok kami itu dari berat badan. Kalau sudah berat badannya kan 70. Jenis kelaminnya laki-laki, jadi jumlah frekuensi denyut nadi pada saat istirahat itu 80, sedangkan setelah berlari itu 189. Terus untuk tekanan darahnya, Yuda pada saat istirahat itu 120/80, sedangkan pada saat setelah berlari itu 140/90. Terima kasih Trisna. Gimana kelompok 2? Silakan memberikan tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Bagus Bu, yang
disampaikan Trisna, Bu. Ada tanggapan, Ratna? Silakan. Setuju sekali, Bu, yang disampaikan sama Trisna, Bu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Jadi denyut nadi setiap orang itu tidak sama. Ada faktor yang mempengaruhi, bisa karena faktor umum. Ya, keren sekali, Ratna. Bisa menanggapi dari kelompok 1 dan memberikan informasi tambahan. Kelompok 3, ayo dilengkapi. Ada mau tanggapan untuk Trisna dan Ratna? Sudah memberikan tanggapannya bagus sekali untuk materi kita. Selanjutnya di ini ya, hasil diskusi kita telah disampaikan oleh anggota kelompok. Maka kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Ada beberapa tadi jawaban yang akan Ibu tambahkan evaluasinya. Yang pertama, untuk menjawab tujuan kita ya. Yang pertama itu alat peredaran darah kita itu ada jantung dan pembuluh darah. Ini adalah penguatan materi ya. Nah, karena di kegiatan tuh silahkan lakukan untuk membuat resum. Siapa yang mau membuat resum? Yang pertama, yang mewakili temannya menyampaikan resumnya. Saya, Bu. Ya, silakan Ratna. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa menurut jadi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari. Bisa menambahkan sila apalagi tadi sudah ada beberapa faktor yang lain, anak-anak yang lain bisa Mau nambahin Ibu? Ya, silakan Rini. Iya, tadi setelah praktikum tadi. Sekarang tadi hasil pembelajaran kita sudah kita ambil rangkumannya bersama-sama. Kemudian kita akan lanjutkan dengan evaluasi untuk melihat seberapa besar capaian pembelajaran kita hari ini. Yang paling tepat, ya 100. Betul sekali, keren. Ibu kasih 2 jempol. Nah, sekarang penilaian untuk tadi kegiatan PBL pada kelompok yang sudah kalian lakukan, yang terbaik adalah kelompok 1 karena disajikan dengan format yang benar, kemudian dilakukan juga kegiatannya dengan kerjasama yang baik. Untuk kelompok yang lain ada beberapa kekurangan, semoga di pertemuan selanjutnya bisa dipakai. Sekarang kita untuk aktivitas yang sedang sampai. Silakan persiapkan diri dengan membuat catatan-catatan kecil. Ya, Bu. Nah, sekarang kita berada di kegiatan terakhir. Kita disalam dan berdoa. Tadi Nak Yuda, silakan pimpin temannya lagi. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Demikian pembelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.